Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Armayanti dari kelas PGSD B4 Pagi dengan nomor NPM 220 967. Di sini saya akan menjelaskan apa itu salam pramuka, bagaimana fungsi salam pramuka, macam-macam salam pramuka, serta penggunaan salam pramuka. Seperti yang kita ketahui bahwa pramuka itu adalah salah satu pelajaran yang wajib diterapkan kepada siswa sekolah dasar pada kurikulum 2013 saat ini. Selain itu, organisasi organisasi atau ekstrakurikuler kepramukaan wajib dilakukan kepada peserta didik pada jenjang sekolah dasar. Karena pramuka merupakan pelajaran yang sangat penting dilakukan atau sangat penting dilakukan kepada peserta didik, karena di dalam pelajaran pramuka peserta didik akan diajarkan bagaimana menjadi peserta didik yang memiliki karakter yang baik dan dapat bersikap disiplin serta menumbuhkan sikap kemandirian kepada peserta didik. Dalam pramuka, peserta didik juga diajarkan bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah, dan juga akan diajarkan untuk menjadi peserta didik yang kreatif dan dapat menumbuhkan sikap gotong royong dan kerjasama kepada anggota pramuka dan juga para peserta didik. Di dalam kegiatan kepramukaan, salah satu hal pokok atau hal yang utama dilakukan anggota pramuka adalah salam pramuka. Untuk salam pramuka sendiri terbagi atas beberapa macam dan memiliki berbagai macam fungsinya masing-masing, serta bagaimana penggunaan dari salam pramuka dalam kepramukaan. Hal utama yang harus dilakukan anggota pramuka adalah bagaimana cara dan mengetahui tentang salam pramuka yang biasa dilakukan sesama anggota kepramukaan. Nah, salam pramuka itu sendiri adalah suatu perwujudan untuk atas penghargaan kepada anggota pramuka lain dalam bentuk kesopanan. Nah, untuk salam pramuka itu sendiri memiliki berbagai macam fungsi. Fungsi dari salam pramuka itu sendiri seperti untuk melahirkan sikap disiplin peserta didik atau anggota kepramukaan. Nah, jika seorang anggota pramuka salam pramuka, dan juga untuk mempererat persaudaraan antar anggota sesama pramuka. Dengan salam pramuka, para anggota pramuka akan saling menyapa dan akan terjalin komunikasi yang baik, sehingga anggota pramuka tersebut dapat
dapat menjadi akrab dan juga tidak hanya anggota pramuka saja, tetapi juga di kalangan di luar kepramukaan. Untuk salam pramuka itu sendiri terbagi atas 3 macam. Yang pertama itu salam janji. Yang pertama adalah salam biasa, yang kedua adalah salam hormat, dan yang ketiga adalah salam janji. Untuk ketiga salam pramuka tersebut memiliki penggunaan dan caranya masing-masing yang tentunya tidak sama dalam melakukan salam tersebut. Nah, untuk lebih mengenal salam pramuka, ketiga jenis salam pramuka tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam salam pramuka. Yang pertama itu adalah salam biasa. Untuk salam biasa adalah salam yang dilakukan ke anggota pramuka kepada anggota pramuka lainnya tanpa memandang jabatan atau kedudukannya. Nah, untuk salam biasa ini seperti anggota pramuka tidak harus melihat kepada siapa akan memberikan salamnya tersebut. Seperti contohnya anggota pramuka memberikan salam terlebih dahulu karena dia memiliki jabatannya yang lebih daripada keanggotaan pramuka yang lain. Salam biasa ini tidak melihat kedudukan atau jabatan dari anggotanya tersebut, sehingga salam biasa ini dapat dilakukan keanggotaan pramuka di mana saja dan kepada siapa saja tanpa ia melihat anggota pramuka tersebut memiliki jabatan atau kedudukannya. Untuk salam biasa ini tidak hanya dilakukan oleh keanggotaan pramuka saja, tetapi salam biasa ini bisa kita terapkan di luar dari kepramukaan. Seperti jika kita bertemu dengan orang lain, maka kita dapat menerapkan salam biasa ini, baik itu kepada teman sebaya, kepada guru, kepada orang tua, kepada orang lain yang kita kenal. Kita dapat menerapkan atau dapat melakukan salam biasa kepada mereka. Salam biasa ini termasuk salam yang sangat mudah atau yang mudah kita jumpain atau sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam kepramukaan, kita sering melihat, bahkan kita sering melakukan salam biasa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, salam biasa ini menjadi salam yang paling mudah dan yang paling sering dilakukan oleh orang lain ataupun anggota kepramukaan. Yang kedua adalah salam penghormatan. Nah, berbeda dari salam biasa, salam penghormatan ini lebih melihat kepada siapa kita memberikan salam atau melihat jabatan atau kedudukannya. Berbeda dengan salam biasa, jika salam biasa tadi kita tidak harus memberikan aba-aba atau
memberikan aba-aba terlebih dahulu, tetapi jika salam penghormatan ini kita harus memberikan aba-aba dan melihat kepada siapa kita memberikan salam penghormatan tersebut. Biasanya anggota pramuka yang melakukan salam penghormatan ini mereka melakukan salam penghormatan kepada bendera merah putih dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga anggota pramuka melakukan salam penghormatan ini kepada anggota pramuka yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka. Di luar dari kepramukaan, salam penghormatan ini juga bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya salam penghormatan ini kita lakukan pada saat kita menjumpai orang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi seperti kepala desa, camat, atau yang lainnya, sehingga kita dapat melakukan salam penghormatan kepada mereka. Yang ketiga adalah salam janji. Berbeda dari kedua salam tersebut, berbeda dari kedua salam sebelumnya, jika salam janji ini anggota pramuka lebih salam pramuka yang ketiga adalah salam janji. Salam janji ini anggota pramuka melakukan salam janji pada saat mereka sedang dilantik atau sedang mengucapkan sebuah janji seperti Trisatya atau Dwi Satya. Berbeda dari kedua salam yang sebelumnya, salam janji ini tidak dilakukan untuk di luar dari kepramukaan, karena biasanya salam janji ini kita akan melihat dan melakukan pada saat kepramukaan saja, karena salam janji ini akan dilakukan anggota pramuka pada saat melakukan suatu janji pada saat upacara. Dari ketiga salam yang sudah dijelaskan, salam janji ini adalah salam yang sangat harus dipahami oleh anggota kepramukaan, karena salam janji ini memiliki aba-aba terlebih dahulu sebelum melakukan salam janji tersebut. Bagi anggota pramuka, salam janji ini sangat penting dan harus dipahami dengan baik, karena salam janji ini akan dilakukan pada saat pelantikan anggota kepramukaan. Dari penjelasan pertama tadi dapat kita simpulkan bahwa pramuka adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada para peserta didik, terutama jenjang sekolah dasar pada kurikulum 2013 ini. Tidak salah bahwa pramuka adalah pelajaran yang sangat penting dan wajib untuk dipelajarin oleh peserta didik, karena di dalam pramuka siswa akan lebih diajarkan bagaimana berkarakter dan bagaimana dapat menyelesaikan setiap masalah yang dihadapin oleh peserta didik, sehingga dalam pelajaran kepramukaan para peserta didik
para peserta didik akan mendapatkan berbagai macam pelajaran baru yang belum mereka ketahui sebelumnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dalam kepramukaan, hal yang paling utama dilakukan oleh anggota pramuka adalah salam pramuka. Salam pramuka adalah hal yang penting dilakukan anggota pramuka dan wajib untuk dipelajarin dan untuk dimengerti. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.